Jadi kalau misalnya di apa namanya di psikolog benar tadi psikolog itu lebih banyaknya emang di non rumah sakit ya. Meskipun sekarang juga Mm-mm. Ada udah klinik-klinik ya. udah mulai ada teman-teman yang saya juga termasuk yang praktik di rumah sakit. Tapi memang psikolog nggak ngasih obat dan psikolog akan memberikan dukungan psikoterapi. Psikoterapi itu metodenya macam-macam dan psikoterapi itu mostly bentuknya adalah talk terapi. Artinya terapi yang apa namanya kalau kelihatannya kayak ngobrol-ngobrol, sebenarnya sih ngobrol-ngobrolnya terarah ya, bukan bukan curhat-curhat seperti sama temen sendiri gitu ya. Nah kalau sama psikiater bisa juga psikoterapi ya dok ya, tapi Bisa lebih sih. banyak kompetensinya adalah di psikofarmakologi atau gimana interaksinya dengan obat-obatan. Gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan, dok. Oke, Mungkin dokter silakan. Kelly bisa baca langsung jawab aja. Kelihatan Di nggak? chat ya. Di chat, di chat. Lihat, kelihatan-kelihatan. Tunggu. Oke, halo dok. Apabila punya inner child yang tidak menyenangkan terkait pola asuh orang tua dan itu terus menerus, saya sejak zaman itu kakek awalnya sudah. Jadi ini ada salah satu teman kita yang merasa bahwa em, ada pola asuh yang tidak menyenangkan ya dari secara turun temurun. Dan ini dia sudah berusaha berdamai dengan diri sendiri, namun setelah punya anak, rasa marah itu tuh masih suka muncul kembali dan kadang terlampiaskan kepada anak. Nah, saya tidak ingin memiliki, teman kita ini nggak mau kalau anaknya mengalami pengalaman yang sama seperti dia, seperti itu. Nah, terus kalau lagi marah, sampai lagi emosi seperti itu, teman kita ini sampai sakit kepala ya, dan itu sampai hampir tiap hari dan akhirnya minum obat-obatan seperti paracetamol ya. Nah, dan itu baru rasanya lega gitu. Oke, nah kalau ini mungkin nanti Mas Firman juga akan bisa bantu jawab nih terkait sama inner child ya. Jadi berarti kan yang kita lihat di sini memang ada gambaran emosi yang tidak stabil. Maksudnya bukan ya tidak ya mudah mudah meledak lah ya yang melihat pola asuh masa anak dulu gitu. Nah, jadi ini bagaimana yang pertama memang bagus tadi teman-teman kita ini mengenali bahwa oh ini ada problem dan ada problem ini berarti kalau problem ini berarti apa yang harus dilakukan? Berarti saya coba atasi. Kalau saya nggak bisa atasi sendiri, maka saya minta bantuan. Nah, tadi minta bantuannya sama siapa? Terkait biasanya kalau urusan ini nggak mungkin minta bantuannya sama keluarga terdekat, karena tadi akan bias, ya kan? Paling kita harus cari orang-orang yang netral dulu. Nah, lalu balik kalau misalnya oh kerasanya orang netral pun sulit ya berarti kita minta bantuan ke tenaga profesional. Tadi balik ini berarti udah menimbulkan distrust belum? Rasanya sih sudah ya. Menimbulkan disfungsi belum? Rasanya sih sudah kalau dari pertanyaannya. Nah, berarti tinggal nanti uh, ini boleh sebut nama nggak sih anonim ya? Nah, ini tinggal nanti Enggak sih di ini ke everyone kok. everyone. Oke, jadi kakak Salih ya, teman kita Salih ini mungkin lihat dulu nih yang lebih mudah dicapai, lebih mudah ditemui di sekitar tempat tinggal itu, apalagi lagi musim pandemi sekarang, ada psikolog atau psikiater. Itu aja dulu. Karena nanti saat ketemu psikolog atau psikiater kan akan diakses ini gambarannya disfungsinya atau ini sudah sedang atau berat atau masih ringan. Kalau misalnya ini ringan, maka bisa dengan oke, kiranya nggak perlu dibantu dengan obat, maka di psikolog pun nggak bisa. Bahkan dengan terkait sama inner child, konflik nirsadar ini biasanya teman-teman psikolog itu punya kompetensi yang mendalam seperti itu. Kalau ke psikiater bisa ada juga ada beberapa psikiater yang memang mendalami soal itu, ada subspesialisnya, tapi balik mereka menyediakan nggak untuk pelayanan psikoterapi itu, karena kalau seperti ini rasanya nggak mungkin, kalaupun nih misalnya gambarannya disfungsinya berat atau sedang, kayaknya nggak mungkin juga cuman obat aja, perlu dengan psikoterapi juga atau talk terapi juga, seperti itu.
Ada yang mau ditambahkan nggak, Mas Firman? Enggak sih, tapi yang jelas memang kalau dari biasanya kalau isu inner child biasanya memang nanti ketemunya psikolog. Karena inner child itu kan sebenarnya adalah bentuk pengalaman pembelajaran yang kebetulan mungkin salah dia terima dan masih dia keep pembelajaran itu karena mungkin waktu kecil dia belum bisa memfilter memori yang masuk ke otaknya dia. Jadi ya sudah itu yang dia pegang. Misalnya waktu kecil dia belajar, dia ngajak orang tuanya main, ternyata orang tuanya nolak dia gitu ya, marah gitu misalnya. Dia belajar bahwa orang tuanya nggak sayang. Mungkin pada saat itu orang tuanya sedang kelelahan, ada banyak masalah, tapi pada saat itu dia belum bisa memilah pembelajaran mana yang bisa masuk ke memorinya. Dan kebetulan yang masuk adalah tadi, saya nggak disayang, saya nggak berharga, dan seterusnya. Lalu itu yang perlu kita benahi pemaknaannya. Dan memang akan lebih, itu butuh kompleks lah. Artinya butuh pendalaman dan butuh waktu juga untuk mendalaminya. Karena itu kalau bahasa psikologinya ada di pikiran bawah sadar kan gitu ya. Jadi pasti butuh effort juga buat menggalinya. Dan biasanya itu yang script of life itu ya, Mas Firman ya? Apa tuh script of life? Bukan ya? Yang itu skema-skema yang udah melekat di Ini kepala ya kita. benar. Iya sama. Tapi intinya itu. Jadi untuk menggalinya memang ada beberapa psikiater juga yang tadi Dokter Feli bilang, tapi mungkin perlu dicek juga dia bisa menyediakan jasa itu nggak, psikoterapi, atau ya sudah ke psikiater, ke psikolog juga. Psikolog juga bisa, dan mungkin kalau nanti psikolognya merasa ini kira-kira berat gejalanya, akan dirujuk ke psikiater, biasanya sih gitu. Iya, intinya sih nggak usah khawatir mau ke psikolog atau psikiater, karena intinya kami akan saling merujuk sih, ya kan ya? Ya. Kita akan saling bekerja sama gitu. Oh, terus mungkin ini tambahan Mas Firman, bahwa saya pengalaman nih berapa kali pasien yang datang itu bilang kayak, iya saya udah ke psikolog tapi nggak ada perubahan. Pas ditanya emang udah berapa kali ke psikolog ya, baru 1 kali gitu. Jadi emang perlu dipahami bahwa yang namanya psikoterapi itu ke psikiater ataupun psikolog itu nggak bisa cuma 1 atau 2 kali pertemuan, karena tadi seperti Mas Firman bilang itu adalah proses belajar ya. Oke, ada yang private ke saya nih, Dok. Pertanyaannya sebentar. Apakah susah tidur juga gejala gangguan emosi? Ibu saya sudah 3 malam nggak bisa tidur. Baru hari ketiga menjelang pagi, si ibu baru bisa tidur. Pertama, ibunya usia berapa ya? Terkait sama lansia itu memang gangguan tidur itu terjadi di lebih dari 50% lansia, terutama kalau usianya di atas 65 tahun. Karena kebutuhan tidurnya sendiri, karena metabolismenya juga menurun, biasanya juga memang lebih pendek jam tidurnya. Nah, tapi kalau 3 hari, 3 malam, kita sih biasanya nggak anggap itu sebagai gangguan. Tapi memang harus jadi perhatian, karena kalau keterusan ini akan jatuh ke gangguan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Utamanya kita perhatikan dulu nih, pencetus nggak bisa tidurnya apa? Apakah ada perubahan aktivitas? Apakah ada keluhan tertentu? Apa misalnya lagi nyeri, lagi pegel-pegel? Biasanya kan kalau lansia gitu, misalnya lagi ngilu-ngilu misalnya tulangnya. Nah, sebab-sebab itu yang harus kita identifikasi dulu, kita cari tahu dulu, dan itu yang harus diatasi dulu. Itu. Nanti kalau misalnya enggak ada apa-apa, terus kita lihat lagi sleep hygiene-nya gimana, suasana tidurnya gimana. Jangan-jangan malam nggak bisa tidur, siangnya bobo panjang misalnya gitu. Atau ibu yang biasanya dulu aktivitas kena matahari, terus jadi nggak kena matahari, nggak olahraga lagi misalnya gitu. Ada yang muncul. Ada iklan. Ya nggak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu sih. Nah, kalau misalnya kok kayaknya memang nih kayaknya pola tidurnya ada terkait sama perubahan aktivitas, maka itu yang dibenahi dulu. Lalu tadi lakukan sleep hygiene itu apa? Pastikan bahwa tidur di kamar tidur itu memang ibu untuk tidur aja. Kalau misalnya udah lebih dari 20 menit atau 10 menit, 20 menit nggak bisa tidur, ibu diminta untuk tinggalin aja tempat tidurnya, keluar dulu, lakukan aktivitas-aktivitas yang nggak terlalu capek, sampai ngantuknya muncul, baru balik lagi ke tempat tidur.
Terus juga kalau misalnya ibunya ada minum obat-obatan tertentu, obat darah tinggi, obat diabetes, itu ada beberapa yang memang mengganggu tidur. Itu juga diperhatikan dan nanti bisa dibicarakan ke dokternya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu dok, Asumsi. itu maaf dipotong. Kemarin kita sempat bahas tentang insomnia tuh di YouTube Oh iya, sama bisa dokter dibaca, Gali. bisa nonton lagi di situ. Nah, di YouTube yang mainin brand, searching aja insomnia gitu. Bagaimana mengatasi Insomnia. insomnia. Itu Ya, betul. lumayan tuh, ada sejam tuh pembahasannya. Mm-mm. Punten dipotong, silakan lagi dok. Iya, ya jadi tadi itu diperhatikan lagi. Jadi utamanya kita lihat pembiasaan pola tidurnya. Tapi kalau misalnya dia udah nggak bisa tidur, jangan sampai tidurnya jadi kebalik. Jadi tadi tidurnya siang, terus ya udah. Nah kalau kayak gitu, usahakan misalnya ibu memang walaupun nggak bisa tidur pagi malam, paginya tetap bangun di jam yang apa namanya? Jam yang sudah biasa dia bangun gitu. Aku izin sebentar deh mau colok laptop dulu ya, sebentar aja. Oke, kalau gitu ada pertanyaan ke saya nih, saya jawab deh ya.